Halo Sobat Sakden, ketemu lagi. Sehat-sehat ya? Oke. Kali ini saya beruntung banget bisa diterima oleh seorang anggota Dewan, seorang wakil rakyat yang sudah 3 periode. Kali ini tanpa perlu basa-basi ya, langsung aja saya kenalkan. Bapak Suharsono SH.MH. Enggak, Pak? Ya, selamat berjumpa, Nggih. Pak Den. Biasanya panggil Cak Den saya, Pak. Cak Den, Nggih. ya, karena dari Jawa Timur ya. Iya. Nah, sedikit ralat Mas, tadi saya baru 2 kali, mau yang ketiga periodenya. Jadi Periodenya baru 3 kali. Ya, Nggih. baru. Nggih. Dua Tapi ini kali yang ketiga juga? jadi ya, Nggih, jadi ini yang ketiga. Mudah-mudahan bisa berhasil terus, Pak. Amin. Jadi gini Pak Suharsono, ini kan muncul apa nggih? Ini saya langsung aja nggih. Boleh, langsung Ini boleh kan digiring dulu juga iya. boleh. Jadi gini, ini kan kemarin sempat rame tuh Iya. pasca pencalonan Iya. calon dari PDIP, lalu PDI Perjuangan, lalu didaftarkan ke KPU. Iya. Bahwa calonnya ini yang telah didaftarkan yaitu Pak Teguh dan Mas Bambang Nugroho atau Mas Iya, Bambang Gage. Bambang Gage. Ternyata menyimpan cerita yang lain ya, Pak. Iya. Setelah itu dilakukan, ternyata ada gugatan tuh. Iya. Nah, gugatannya ini apakah karena ketidaksetujuan terhadap calon yang diunggah atau ada hal yang lain? Iya. Saya pingin Pak. Iya, jadi saya koreksi sedikit. Jadi bukan sesudah didaftarkan ke KPU ada gugatan, tetapi setelah turun rekomendasi, sebelum didaftarkan ke KPU, muncul pertanyaan-pertanyaan, diantaranya dari 20 calon wali kota dan bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota yang mendaftar melalui DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta. Yang sebelumnya itu yang 20 orang itu nggih, oke. Yang 20 orang itu. Jadi pertanyaannya adalah kenapa untuk wakil wali kota yang bukan mendaftar dari DPC PDI Perjuangan justru yang mendapatkan rekomendasi. Itu yang menjadi persoalannya di situ. Terus menurut Pak Suharsono sendiri kenapa itu, Pak? Ya, jadi sejak awal sebenarnya DPC sudah memberi pemahaman ya. Jadi untuk mekanisme penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta agak berbeda dari periode yang sebelumnya. Perbedaannya apa? Jadi DPC itu hanya diberi otoritas atau kewenangan untuk melakukan pendaftaran. Hanya pendaftaran? Hanya pendaftaran saja. Kemudian dari hasil pendaftaran itu langsung diberikan kepada DPP melalui DPD. Jadi ranahnya adalah ranah DPP untuk mengambil keputusan siapa yang diberikan rekomendasi. Meskipun ya DPC melakukan karena keinginan untuk menjaring yang berkualitas juga, DPC melakukan semacam adu gagasan, visi misi dan sebagainya, dilibatkan konsolidasi dengan ranting dan anak ranting serta PAC. Kemudian di situ sudah ada semacam informasi dari ketua DPC dan dari kita semua lah, bahwa yang pertama otoritas mengambil keputusan siapa yang mendapatkan rekomendasi itu ada di DPP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita yang tanya, DPC yang tanya, terutama Pak Ketua itu sering tanya bahwa nanti misalnya dari penjenengan semua tidak mendapatkan rekomendasi, apakah tetap berkomitmen untuk memenangkan calon yang direkomendasi? Itu sudah ditanya dan mereka punya komitmen dari masing-masing yang sudah mendaftar tadi. Jadi menjadi lucu juga ketika ada turun rekomendasi mereka tidak berkomitmen. Ini menjadi hal yang lucu. Komitmen awalnya gitu. Ya, karena tidak sesuai dengan komitmen awalnya. Tapi gini Pak Suharsono, ini yang saya dengar gitu. Yang saya dengar itu ada selentingan bahwa apa yang terjadi sekarang atau munculnya rekomendasi terutama untuk Mas Bambang Gage itu semacam ada pembusukan kesepakatan. Ini yang saya dengar sih. Meskipun saya tahu bahwa selama ini
PDI Perjuangan kan memang Iya. harus patuh nggih istilahnya Iya. sesuai dengan garis apa yang DPP Iya. rekomendasikan Iya, harus iya. semua di. Iya, iya. Nah, ini sekarang kaitannya gini. Untuk kader-kader yang merasa tidak puas ini, lalu kemudian bahkan melakukan gugatan kepada Ketua Umum Pak Rudi. Ketua DPC. Ketua Pak DPC Rudi, nggih, ya. Pak Rudi itu alasan sebetulnya apa? Ketidaksetujuan dengan Mas Bambang Gage atau hal yang Iya, lain mungkin? iya. Ya itu tadi. Jadi kami feedback ke belakang ya. Jadi mereka mendaftar ke DPC. Dalam proses pendaftaran itu sama DPC sudah diberitahu bahwa yang pertama nanti yang menentukan siapa yang mendapat rekomendasi itu adalah DPP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau nanti misalnya di antara penjenengan itu tidak mendapatkan rekomendasi, tetap berkomitmen nggak untuk memenangkan calon yang direkomendasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketua DPC tetap mengusahakan secara optimal dari 20 pendaftar itu nanti yang mendapatkan rekomendasi. Jadi ada pemberitahuan, ada komitmen, ada perjuangan dari DPC. Masalah kemudian yang turun, satu dari yang mendaftar, dua yang bukan mendaftar dari DPC. Itu ya harus kita terima, itu kan. Coba persoalannya kan gini, mereka lupa juga bahwa dalam pendaftaran itu pintu pendaftarannya itu tidak hanya dari DPC. Itu bahkan secara umum dibuka linknya ini yang punya adalah DPP. Jadi siapapun mendaftar tidak harus dari DPC, bisa langsung akses ke DPP. Nah, sekarang persoalannya yang harus dijelaskan adalah Pak Bambang ini daftar melalui link DPC, DPD atau DPP. Itu yang harus mestinya kalau mau klarifikasi seperti internal itu. dulu. Jangan tidak terima dengan rekomendasi, jangan ketua DPC salah kenapa ini 20 yang lolos rekomendasi cuma satu, yang lainnya justru di luar. Jangan seperti itu. Berarti objek gugatannya ini kepada siapa, Pak? Ya, jadi sebenarnya bukan masalah gugatan ya, masalah klarifikasi. Klarifikasi aja atas turunnya rekomendasi itu satu dari 20 yang mendaftar yaitu Pak Teguh. Yang kedua, Bambang Nugroho itu sepengetahuan mereka tidak pernah mendaftar di DPC. Tapi kan saya katakan tadi pintu untuk pendaftaran itu tidak hanya di DPC. Tapi ada di DPD, ada di DPP. Bahkan ada link yang secara umum itu dibuka. Ya siapapun bisa mengisi, link itu membuka kemudian mengisi, mendaftarkan di situ. Nah begini, sepengetahuan saya kan gugatan ini kan ditujukan kepada Pak Ketua Cabang ya, Ketum Cabang ya, Pak Rudi. Itu malah ke arah ancaman ancaman kekerasan kepada beliau. Itu tanggapan dari jenengan kan juga sebagai wakil bidang hukum dan jadi gini, supaya masalahnya terfokus. Jadi pertama tidak ada gugatan ya, tidak ada gugatan. Tetapi ini bukan gugatan ya? Bukan gugatan. Yang ada adalah pelaporan ke polisi. Yang dilaporkan itu adalah ketua DPC. Karena diduga melakukan ancaman dan sebagainya. Yang melaporkan itu salah satu bakal calon yang mendaftar melalui DPC. Yang 2 orang tadi. Ya, satu sisi itu. Sisi yang lain yang saya dengar juga baca dari media itu ada pertemuan dari mereka yang mendaftar melalui pintu masuk DPC itu mengadakan pertemuan juga mempersoalkan rekomendasi itu, ya kan. Tetapi seingat saya yang dikonfirmasi juga DPP bukan DPC, itu kan. Jadi ini pun kita nggak dapat tembusan. Kita beberapa kali rapat, saya tidak membaca ada tembusan ke DPC tentang klarifikasi itu. Jadi bukan gugatan ya Pak, cuma pelaporan aja. Bukan yang kaitannya dengan ketua DPC, cuma pelaporan aja. Lalu jadi penanganannya untuk kasus ini adalah apa nih? Internal aja? Jadi kalau untuk kaitannya dengan laporan itu secara kronologis saya tahu persis. Yaitu ketika turun rekomendasi itu di beberapa grup sudah keluar informasi itu, tetapi secara resmi dari DPC malah belum. Kemudian DPC mengundang rapat
pengurus DPC semuanya, kemudian 20 bakal calon yang mendaftar melalui DPC itu diajak untuk berkomunikasi, berkoordinasi. Tempatnya di rumah makan pinggir kali atau Girly Corner gitu kan. Girly Corner, oke. Nah, di sana karena sudah mendengar semua tentang siapa yang direkomendasi, kemudian ketua DPC juga menceritakan proses itu, dia tidak tahu menahu, tapi kemudian ada WA dari Sekjen bahwa yang turun rekomendasi atas nama si A si B gitu kan. Itu disampaikan. Setelah selesai menyampaikan, ketua DPC memberi kesempatan baik kepada DPC maupun kepada pendaftar yang 20 orang itu. Muncullah pendapat-pendapat banyak termasuk saya ya, saya juga berpendapat saat itu. Nah, ketika saudara Wawanto itu berpendapat, itu yang pertama suaranya, intonasinya itu tinggi. Kemudian yang kedua ada nada menantang. Itu di rapat itu ya Pak? Iya, di rapat itu. Yang ketiga ada nada penolakan. Nah, saya berasumsi itu yang kemudian membuat rapat menjadi panas, kemudian ketua DPC juga menjadi ada temperamen tertentu, sehingga terjadi insiden itu gitu kan. Nah, dari insiden itu saudara Wawanto melaporkan ke polisi gitu kan. Nah, kemudian yang menjadi persoalan ada dua ya sebenarnya. Yang pertama, kenapa ini kan persoalan internal partai, kenapa langsung ke polisi? Mestinya dia katakanlah selaku orang yang saat itu diperlakukan nggak enak meskipun suasana rapat ya komunikasi lah dengan DPC atau dengan siapa yang dikenali. Kok bisa seperti ini? Apa sebenarnya miskomunikasi atau ada apa? Biar ada solusi yang terbaik gitu kan. Tetapi kan enggak, dia langsung memilih jalur hukum gitu kan. Yang namanya jalur hukum ke polisi ya harus dihadapi dengan hukum. Makanya kami dari DPC juga mengantisipasi itu. Kebetulan saya wakil ketua bidang politik hukum, perundang-undangan dan advokasi rakyat. Ya siap-siap saya kumpul saya mendampingi beliau, diminta atau tidak. Kami mengumpulkan namanya di bawah saya itu ada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat BPHR. Itu saya kumpulkan untuk saya ceritakan apa yang terjadi. Kemudian teman-teman yang ikut rapat pada saat itu, terutama DPC juga kami undang untuk klarifikasi yang terjadi seperti apa. Ini akan kami gunakan kalau nanti proses hukum terus berlanjut. Saya pakai untuk dasar-dasar pembelaan. Nah, ini menarik Pak. Kalau kronologisnya seperti itu. Ini menarik Pak. Berarti kan gini, setelah adanya pelaporan ini kan ada berbeda nggih suasana kebatinan teman-teman itu kan pasti kacau nih. Ada yang ini, ada yang itu. Padahal di satu sisi teman-teman di PDI Perjuangan juga punya kewajiban untuk memperjuangkan calon yang sudah dimunculkan, Nah, itu bagaimana dari PDI Perjuangan memilah? Ini tim pemenangan tetap, kasus ini harus tetap berjalan atau bagaimana? Ya, jadi DPC sebelum ada insiden ini sudah melakukan persiapan untuk memenangkan kontestasi Pilkada tahun 2024. Yang dilakukan adalah sudah membentuk tim pemenangan. Tim pemenangan, ada bentuk tim pemenangan yang diketahui oleh Pak YF Sukasno. Kemudian saya ada di dalamnya dan kemudian ada di situ bagian situasi room yang mencoba memotret persoalan yang ada, memetakan untuk kemenangan. Nah, ketika ada insiden itu nggak ada persoalan. Berpengaruh enggak Pak? Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi nggak ada, karena lebih dulu kita mempersiapkan diri. Kita mempersiapkan diri dan itu tidak hanya DPC, jadi beberapa tokoh masyarakat, beberapa kader senior kita libatkan di situ. Sehingga kita tidak terganggu, tidak terpengaruh adanya insiden pelaporan itu. Apalagi kita punya sayap yang khusus menangani tentang bantuan hukum. Bantuan hukum Iya, jadi terpisah dan kita paralel ini biar nangani ini tetap persiapan. Tetap berjalan. Iya, nggak ada persoalan. Sudah dibentuk. Kita sudah melakukan banyak hal
sudah dengan optimisme bahwa pilkada nanti kita akan menangkan. Sukses nih. Ya. Akan menang nggih. Tujuannya menang nggih. Tujuannya menang. Ya. Maksud saya begini lagi. Yeah. Pak, apa namanya? Apakah yang kondisi yang terjadi sekarang ini kan? Ini kan lagi rame masalah cawe-cawe pusat nih Pak, kan? Jadi apakah kadang-kadang berpikir kita tahu konfliknya PDI Perjuangan dan pucuk pimpinan ini kan kayak gitu. Apakah ini salah satu upaya untuk ngembosi istilahnya? Beliau juga orang Solo. Iya. Jadi kalau itu tentang beda pendapat kaitannya dengan rekomendasi itu kita nggak mau tahu ya. Prinsip kita yang di DPC adalah tegak lurus atas putusan Ketua Umum. Bagi kami apa yang sudah diputuskan oleh Ketua Umum itu adalah instruksi untuk dilaksanakan. Tidak ada ranah ruang untuk bertanya. Ya, itu bagi kami kader-kader partai yang ada kader internal di bawah. Kemudian kaitannya dengan cawe-cawe, untuk kontestasinya sendiri kami meyakini ada. Dan ada indikator. Misalnya kemarin ada wakil presiden terpilih itu ikut turun ke masyarakat dengan pasangan calon, bakal calon ya, bukan calon ya, membagi-bagi sembako, susu, buku dan sebagainya. Nah, pendapat kami yang pertama, saya katakan kepada Bawaslu, ya, bahwa ini adalah hal yang kotor, menjijikkan, mengotori proses demokrasi, mengurangi kualitas demokrasi dalam konteks pilkada. Ini harus dicegah. Bawaslu bilang bahwa harus ada pelaporan. Saya bilang di peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 ya 2020 itu ada salah satu tupoksi Bawaslu itu adalah melakukan pencegahan. Pencegahan itu diantaranya adalah melakukan investigasi. Sekarang ada masyarakat, terlepas saya anggota partai politik, memberikan informasi, ada fakta. Tolong dong kamu konfirmasi, investigasi fakta ini benar atau enggak. Kalau itu benar, berarti Bawaslu menemukan temuan dan itu harus ditindaklanjuti dalam rangka pencegahan, yaitu stop, nggak boleh seperti itu. Kenapa nggak boleh secara substansial? Itu mengotori demokrasi. Itu hal-hal yang membodohi rakyat, kemudian mengkonversi masa depan rakyat dengan sekedar sembako. Nah, ini harus kita lawan gitu kan. Anda selaku institusi formal di pengawasan harus bertindak dong. Jangan nunggu laporan masyarakat. Kamu punya kewajiban atau tupoksi investigasi, ya lakukan itu. Dan saya salut kinerja Anda menjadi berkualitas ketika dengan melalui investigasi mendapatkan temuan. Ini yang kaitan dengan cawe-cawe. Jadi bukan cawe-cawe internal, Pak. Maksudnya upaya untuk mendongkrak, mengobrak-abrik itu. Sudah saya jawab kan, kaitannya dengan cawe-cawe dalam konteks rekomendasi, supaya ini diadu domba, pusat sama daerah, itu saya sudah katakan bahwa rekomendasi itu adalah keputusan Ketua Umum. Hukumnya harus dilaksanakan. Tidak ada ruang untuk mempertanyakan. Berarti selesai di situ. Nah, apakah di luar itu ada cawe-cawe? Saya katakan ada. Dan ini juga yang harus kita lawan, gitu kan. Saya katakan tadi sudah saya laporkan ke Panwas. Jadi yang satu sudah selesai, Mas. Ya, kalau ada pertanyaan apakah ada cawe-cawe, saya nggak peduli ada atau tidak. Bagi saya instruksi ini harus dijalankan. Rekomendasi adalah instruksi yang harus dijalankan. Selesai di situ. Selesainya di situ. Iya, gitu. Soalnya kan juga ini selentingan gitu. Saya juga sering ngobrol-ngobrol. Karena kan sekarang kekuasaannya PDI Perjuangan itu kayak seakan-akan berhadapan dengan bekas, itu masih kadernya nggak sih, Pak? Enggak. Bukan kader gitu ya. Mas itu enggak, sudah nggak? Sama sekali bukan kader. Sudah bukan kader lagi ya. Nah, ini kan indikatornya apa? Kenapa saya sebut bukan kader? Dia tidak melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dia melawan kebijakan Ketua Umum. Ketua Umum itu adalah pemegang mandat tunggal dalam hal kebijakan dari Kongres. Nah, ketika ada kader partai yang melawan itu, berarti balelo bukan. Tidak harus melalui surat pemecatan ya.
Otomatis. Ya otomatis gitu kan. Itu kewenangan mau saya pecat, mau saya biarkan, ya, Anda sudah melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan partai. Nah, ini yang mau saya tegaskan tadi, berarti udah boten nggih. Iya. Padahal selama ini kan kepemimpinan yang terutama di Kota Solo selama dijaga oleh teman-teman PDI Perjuangan itu selalu on the track itu. Iya, betul. Tapi kemudian ya itu tadi saya bilang, saya tanyakan, ini masih kader boten? Ya, enggak. Boten nggih? Kader kita bukan. Boten nggih. Bukan. Jadi istilah ada cawe-cawe, ada kemungkinan dari eksternal yang lain itu tadi, betul? Iya, makanya kalau cawe-cawe yang di DPC kaitannya dengan rekomendasi kita nggak mau tahu ya. Yang tahu adalah itu dari DPP tanda tangan stempel basah dari Ketua Umum itu wajib dilaksanakan gitu. Jadi upaya ada apa? Ada rumor bahwa ini sebagai upaya penenggelaman PDI Perjuangan, berarti ada resistensi dari. Iya, artinya kalau penenggelam silahkan itu apa persepsi pengamat dan sebagainya gitu kan. Tapi dalam konteks pilkada tadi kan, dalam konteks pilkada kemudian setelah turun rekomendasi ada riak-riak gitu kan. Kemudian ini paralel enggak dalam konteks mengganggu, mempengaruhi kinerja dalam rangka pemenangan atau enggak, itu kan sudah urut itu ya. Jadi kita enggak ya. Jadi kalau ada cawe-cawe itu instruksi adalah hal yang harus dilaksanakan. Kemudian di ranah pelaksanaan ada fakta yang itu dinilai cawe-cawe, ya jelas. Wakil Presiden terpilih mestinya apa namanya bebas dari segala kepentingan karena dia adalah dipilih oleh rakyat kan gitu kan. Tapi ngapain dia turun ke bawah bagi sembako, membawa pasangan calon, tidak keseluruhan memperkenalkan. Kalau itu sosialisasi ya. Calonnya wali kota itu ini loh, Solo itu ada Teguh Prakosa, ada Respati, wakilnya ada Bambang Nugroho, ada Astrid. Wakil Presiden ini memperkenalkan semua dong. Harusnya begitu itu adalah wakil Kim, bukan wakil presiden gitu kan. Saya nggak mengakui kalau itu wakil presiden ya. Karena yang diajak dalam kapasitas Kim. ini yang diajak adalah Kim. Itu wakil Kim, bukan wakil presiden gitu kan. Jadi masalah pelaporan ini benar-benar sudah tidak jadi masalah nih untuk teman-teman dalam konteks kinerjanya Pak Kasno selaku ketua tim pemenangan. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Ya, kita jalan terus ya. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya toh, biarkan ada pelaporan, Teguh Bambang harus menjadi nomor 1. Harus terpilih. Gitu, iya. Satu lagi yang agak nakal. Ini Gusti Bre kok deret-deret kemana-mana itu dari PDI Perjuangan. Ini ya kalau kita nggak bisa apa-apa, tapi selaku warga negara kita hanya bisa menilai ya. Misalnya kalau dia mengklaim diri sebagai pengageng Pura Mangkunegaran, Pura Mangkunegaran itu sudah menjadi entitas ya daripada masyarakat Solo. Jadi milik semua masyarakat Solo. Ya, bukan milik Kim, bukan milik PDI Perjuangan. Seharusnya dia berdiri di tengah-tengah. Ikut membantu bagaimana proses pilkada di Surakarta adalah kondusif. Kondusif ini harus diukur atau harus ada indikatornya, yaitu peraturan, etika, dan moral. Harus berjalan. Pertanyaannya, ketika seorang raja yang milik semua rakyat ada di tengah-tengah satu kelompok tertentu, punya etika enggak si raja? Gitu kan? Punya totok romo enggak, gitu kan? Ini yang perlu dipersoalkan oleh masyarakat. Jadi saya katakan bahwa ketika Bre turun bersama Kim dan calon tertentu, dia sudah melakukan satu sikap yang tidak mencerminkan seorang raja, karena berpihak kepada salah satu calon golongan, ya kan? Ini tidak pas sama sekali. Dan ya doa saya kemudian mereka jadi pecundang, ya kita kalahkan nanti, ya kan? Karena sudah melanggar Toto Kromo ya. Toto Kromo di Solo mestinya dia nggak seperti itu. Ya saya ini yang termasuk orang yang sangat konsen terhadap kebudayaan. Bagaimana Mangkunegaran bisa lestari ya. Tapi kalau yang kita bantu melestarikan seperti itu ya
ya mohon maaf gitu kan. Kalau ingin mengembalikan kepemimpinan yang feudalistik ya dengan mendukung salah satu calon ya silahkan nanti. Kurang berimbang ya. Iya, berhadapannya dengan rakyat. Rakyat yang menghukum. Iya. Okay. Ya kerajaan tumbang kan karena perlawanan dari rakyat. Model kerajaan kan bukan pilihan dari rakyat, khususnya rakyat Solo ya. Kalau rakyat Indonesia sudah jelas sejarahnya bahwa sekarang nggak ada pemerintahan kerajaan. Kita pemerintahnya adalah pemerintahan presidensial, negaranya negara kesatuan. Ya, jadi ini firm firm solid ya. Bahwa teman-teman di PDI Perjuangan Solo akan memenangkan pasangan yang sudah mendapat rekomendasi Pak Teguh dan Mas Bambang ini sampai menuju kemenangan memimpin Kota Solo lagi. Sebenarnya tidak cukup saya ngomong sama jenengan waktunya ini Pak. Banyak menggali dari jenengan. Ya, banyak hal memang yang harus disampaikan ke masyarakat. Ya, terima kasih Pak Warsono supaya nanti apa yang dibicarakan ini didengar sama teman-teman OCD. Obrolan Cak Den. Obrolan Cak Den. Cak Den ya. Matur nuwun. Saya terima kasih. Saya terima kasih Pak. Ya, oke. Oke, Sobat Cak Den, lain kali kita akan meneruskan ke episode yang lebih baik lagi. Salam Cak Cuk.